Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Allah yang memberkati kita, Allah yang menjaga dan melindungi kita, dan Dia Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami percaya bersama Yesus kami cakap melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami, sehingga hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan. Hidup kami penuh dengan rancangan-rancangan Allah. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami hari ini dan memberkati ibadah yang akan kami laksanakan di hari ini Tuhan. Dan kami percaya sungguh bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah orang-orang yang berkumpul di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, mari siapkan hati kita dan kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Amin. Saya percaya Yesus adalah sumber pujian kita. Tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan selamat, angkat suara, dan kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus. Amin. Dan utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat dan kuasa, seluruh bumi sujud menyembah,
kita dahsyat. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta dan kasih-Mu untuk menyelamatkan setiap kami Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami datang sujud di hadirat-Mu Tuhan. Ya hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban ku tak
datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Sembah pengharapan kami. Mari sembah Yesus Tuhan. Dia layak disembah, Dia layak dipuji, Dia layak Sujud di altarnya, ku bawa
ampuniku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Haleluya, thank you Jesus. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mukjizat terjadi saat datang di atasnya. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus berkati. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali lagi bersekutu dalam ibadah ini. Banyak sekali masalah yang kita hadapi dalam waktu-waktu ini dengan munculnya penyakit-penyakit yang berganti-ganti terus, sehingga banyak sekali anak-anak Tuhan mengalami kegagalan dalam bisnis, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam rumah tangga juga kacau dan sebagainya. Semua itu terjadi oleh karena penyakit ini, ya. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita jalan keluar. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi Yesus satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Pegang terus kepada Yesus Kristus. Kita taat pada firman Tuhan. Maka hari ini Tuhan bicara kepada kita mengenai bagaimana cara mengatasi masalah. Ya. Waktu Musa meninggal, mau meninggal, lalu Tuhan kata kepada Yosua, Yosua, engkau akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, tanah yang aku janjikan kepada umat Israel. Yosua, supaya engkau bisa masuk tanah Kanaan, karena tanah Kanaan itu penduduknya ada orang tinggi besar, Bani Enak, raksasa-raksasa. Engkau harus benar-benar taat pada firmanku, ya. Tuhan bilang, engkau harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Ku. Engkau pasti berhasil. Kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Mari kita baca bersama. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Jadi inilah kata-kata Tuhan pada Yosua, ya. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti tidak boleh takut. Ya, dalam menghadapi tantangan ini kita tidak boleh takut. Tuhan menyertai kita. Tuhan kita lebih besar dari semua masalah kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua, ya, supaya kau bertindak hati-hati dengan firman Tuhan, ya, supaya kau bisa berhasil. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Maka Yosua mendengar benar firman ini. Sehingga waktu Yosua dan Kaleb diutus oleh Musa, ya, 12 pengintai diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang pulang membawa berita yang memberikan kemenangan. Semua yang 10 pengintai mengatakan, wah, daerah yang kita masuk tanah Kanaan inilah tanah yang subur, berlimpah susu dan madunya, benar subur. Tapi penduduknya luar biasa, orangnya tinggi besar, Bani Enak, raksasa-raksasa. Kita ini kecil-kecil seperti belalang-belalang. Mereka itu tinggi besar dan mereka itu pemakan orang. Ya, kubu mereka kuat sekali. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Nah, sewaktu itu bangsa Israel mau berontak kepada Musa dan Harun. Ya, tetapi Tuhan melindungi. Disitulah Yosua dan Kaleb masuk ke dalam mengatakan, jangan takut. Ya, memang orangnya tinggi besar, raksasa, tetapi yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Tapi yang menyertai kita adalah Tuhan kita, Allah Israel. Kita akan pasti mengalahkan mereka, pasti mengalahkan. Itulah Yosua dan Kaleb, berani sekali dia. Makanya Tuhan bilang, Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Ya, katakan, jangan bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh firman Tuhan yang telah disampaikan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya, jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan aku akan beruntung. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi masalah? Kita harus rajin merenungkan firman Tuhan supaya kita diberikan kekuatan, tenaga daripada Tuhan untuk memperoleh kemenangan yang gilang-gilang. Bukankah Tuhan katakan kepada Daud di dalam Mazmur pasal 1, ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya engkau berhasil. Ya, engkau akan berhasil. Engkau akan tumbuh seperti pohon gandrus tumbuh di sungai. Engkau akan berhasil dan berbuah. Ya, kita harus merenungkan firman. Itu cara mengatasi masalah. Kita harus rajin merenungkan firman Tuhan siang malam supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan keluar dari firman Tuhan. Berpegang firman, lakukan firman apapun yang terjadi. Karena yang melakukan, yang bertindak adalah Tuhan kita. Tuhan kita yang bertindak, ya. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan Israel. Tuhan seluas sekalian alam, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel. Jangan takut. Demikian juga kita sekarang ini. Berkali-kali Tuhan katakan jangan takut. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, jangan takut. Ya, jangan khawatir soal makanan, minuman. Perhatikan burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung, tapi Tuhan kasih makanan. Perhatikan bunga di padang, tidak meminta, tidak menurun, tapi Tuhan kasih keindahan lebih dari Salomo. Jangan khawatir, jangan takut. Berkali-kali Tuhan Yesus menegur murid-murid, kenapa takut? Ya. Waktu Yesus ada di atas perahu dan gelombang datang, lalu murid-murid Yesus itu ketakutan melihat, loh, kok ada orang jalan di atas laut. Mereka semua takut. Yesus bilang, jangan takut, aku ini. Petrus bilang, Tuhan, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Tuhan bilang, mari. Lalu Petrus bisa jalan di atas air menurut Tuhan Yesus, bisa jalan bersama Yesus di atas air, di atas gelombang. Ya, tapi waktu Petrus merasakan badai, kemudian angin dan topan, mulai Petrus takut dan dia tenggelam. Lalu Yesus pegang tangannya. Yesus bilang apa? Kenapa engkau takut? Hai orang yang kurang percaya. Tuh. Jadi Petrus tadinya waktu percaya bisa mukjizat terjadi, bisa jalan atas air. Tapi waktu dia takut langsung dia tenggelam. Yesus bilang, kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi Tuhan tidak mau kalau kita kurang percaya. Harus percaya firman Tuhan 100% supaya engkau berhasil. Seperti dikatakan waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus datang di dalam Lukas
pasal yang ke di dalam Lukas pasal yang kelima. Nanti kalian baca sendiri, Lukas pasal 5. Waktu Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya di pantai, dia lihat muridnya gagal total, ya, gagal total, tidak ada ikan yang ditangkap. Mereka sudah membereskan jala-jala mereka. Yesus bilang, lihat, wah ini mereka gagal. Kenapa mereka gagal? Karena mereka tidak merenungkan firman Tuhan. Ya, saya bacakan di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Pada suatu kali berdiri di tempat pantai Danau Genesaret, sedang orang-orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi sudah gagal, semua membasuh jalan berarti tidak ada ikan. Dia tangkap. Ayat 3. Yesus melihat kenapa mereka gagal. Lalu Yesus naik ke atas salah satu perahu itu, perahunya Simon, dan menyuruh dia. Ayat yang ketiga, ia naik dalam salah satu perahu itu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh daripada pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tuh. Jadi Yesus naik ke atas perahunya Simon, kemudian dia mulai menyampaikan firman Tuhan. Seolah-olah Yesus katakan, dengarkan firman dulu. Kenapa kamu gagal tidak dapat ikan? Karena kamu tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nomor satu kan firman Tuhan. Lalu Yesus mulai berkhotbah dari atas perahu itu. Semua orang mendengar. Sesudah Yesus menyampaikan firman Tuhan, semua mendengar firman Tuhan. Lalu Yesus katakan kepada Simon Petrus, ayat 4. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolonglah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus bilang, Simon, bertolak ke tempat dalam, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam, pasti kau dapat. Simon katakan, ayat 5. Simon mengatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menyebarkannya jala juga. Jadi Simon Petrus bilang, Guru, sudah sepanjang malam kami berusaha menangkap ikan, satu pun tidak dapat. Tapi karena engkau yang menyampaikan firman ini, kami mau taat firman Tuhan, kami mau lakukan firman. Dan apa yang terjadi? Simon Petrus menebarkan jalanya itu, dan dia menarik penuh sekali ikan dalam jala itu, sampai 2 perahu penuh, sampai jala itu sudah mulai koyak. Bayangkan, dari tidak ada menjadi berkelimpahan, ya. Dari masalah tidak punya apa-apa, nol, gagal total, menjadi berkelimpahan. Kenapa? Murid-murid sadar bahwa karena kami tidak merenungkan firman Tuhan, maka kami gagal. Walaupun kami sebagai nelayan tradisional yang pandai menangkap ikan, tapi gagal total. Jadi walaupun kita ahli hebat dan sebagainya, jangan kita sombong, jangan memegahkan diri kita bahwa kita pintar, kita pandai. Tetap kita cari kehendak Tuhan. Ya, kalau kita mau pergi kemana-mana selalu tanyakan, kalau Tuhan kehendaki, kami mau berangkat untuk berdagang atau berusaha, selalu cari kehendak Tuhan. Ya, nah ini cara sehingga di situlah murid Yesus sadar bahwa keberhasilan itu, ya, adalah kalau kita nomor satu kan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita serenungkan firman. Seperti Tuhan katakan kepada Yosua tadi, ya. Yosua, supaya engkau bisa merebut tanah Kanaan yang penduduknya Bani Enak, orang raksasa itu, ya. Engkau harus merenungkan firman Tuhan siang malam, supaya engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung, engkau akan merebut tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, ya. Dan benar, Yosua lah dan Kaleb lah yang masuk ke tanah Kanaan bersama dengan keluarganya. Kenapa? Mereka bertindak sesuai dengan firman Tuhan, tidak takut. Pokoknya musuh kami lihat takut. Yang penting kami merenungkan firman Tuhan siang malam. Kami yakin Tuhan berjalan depan kami, Tuhan yang menaklukkan musuh kami. Kami hanya menuai semua hasil itu. Ya, makanya jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian supaya kalian jangan lupa, kita menghadapi banyak sekali masalah ini. Tahun ini, tahun depan, sebagainya sampai Tuhan datang, mungkin masih banyak lagi masalah, semakin berat. Demikian juga COVID ini semakin banyak, semakin banyak. Tetapi saya minta pada jemaat Tuhan, jangan takut, ya. Jangan seperti orang dunia, kita punya Tuhan, ya. Bagaimana caranya mengatasi masalah ini sekarang?
kembali kepada Tuhan. Rajinlah merenungkan firman Tuhan. Makanya walaupun kita kebaktian secara online ya, kalian harus rajin mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk di bangkai kaki Yesus mendengar firman Tuhan, dan kita semua diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita mengerti firman, berpegang pada firman, melakukan firman dengan setia, maka kita pasti menang. Dengar jemaat Tuhan, rajin ikut ibadah walaupun tidak tatap muka, tetapi kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Yang penting saya bertemu dengan firman Tuhan. Saya dengar firman, saya mengerti firman, saya bertindak sesuai firman. Nggak usah kita ketemu orang, ya. Nggak usah kita ketemu. Yang penting saya ketemu Tuhan Yesus. Saya ketemu Tuhan Yesus melalui apa? Melalui firman-Nya. Saya bisa bertemu Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Maka renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Engkau pasti akan berhasil, ya. Dan mereka, apa yang terjadi dengan murid Yesus waktu menangkap ikan itu penuh sekali, sampai 2 perahu bisa hampir penuh, hampir tenggelam karena penuh. Tapi sesudah mereka sampai ke darat, apa yang terjadi? Dikatakan di ayat yang ke-11, dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Tuh, jadi murid Yesus ini justru pada saat mereka berhasil berkelimpahan, langsung mengambil keputusan ikut Yesus. Ya, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Biasanya orang mau ikut Yesus, mau melayani kalau dia sudah gagal total, kalau rugi bangkrut, baru dia menyerahkan hidupnya pada Yesus. Justru murid Yesus ini pada saat mereka berkelimpahan malah mengambil keputusan, kami mau ikut Yesus. Wherever He leads, I'll go. Kemana saja Yesus pergi, kami mau ikut. Ya, kemana saja kami mau ikut terus. Jemaat Tuhan, nomor satukan firman Tuhan, nomor satukan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Jangan nomor satukan bisnismu, pekerjaanmu, ya, hobimu, ya, kesenanganmu. Nomor satukan firman Tuhan. Pagi-pagi renungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang malam, engkau pasti diberkati. Nggak usah lihat ke kiri ke kanan, nggak usah lihat tantanganmu, nggak usah takut. Tuhan katakan, kalau kamu sudah dalam hatimu sudah timbul ketakutan, bagaimana aku bisa mengalahkan bangsa-bangsa itu? Jadi tidak boleh ada ketakutan dalam hati kita. Kita berani bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuh, kata-kata ini tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, engkau pasti berhasil. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya katakan kepada kalian, jangan sekali-kali kalian takut atau kalian malas. Renungkan firman Tuhan supaya engkau keluar dari semua masalah ini. Cara keluar daripada semua ini, ya, kembali kepada firman Tuhan. Mulai hari ini engkau renungkan firman Tuhan siang malam. Engkau pegang firman Tuhan, berjalan, percayalah engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, bisnis pekerjaanmu diberkati, ya, pelayananmu diberkati, semua diberkati, semua karena firman. Kembali ke firman, ya, kembali kepada firman Tuhan, maka engkau pasti diberkati. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kemenangan yang kilang gemilang. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kita nyanyi bersama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya mau menyenangkan hatimu. Dan bagaimana caranya? Renungkan firman Tuhan siang malam. Perjalananmu berhasil dan kau akan beruntung.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa karena kita mau masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, bagaimana cara mengatasi masalah yang kami hadapi, supaya kami benar-benar haus akan firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang malam, supaya kami bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu. Perjalanan kami pasti berhasil dan kami akan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada kami oleh firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, ingatkan kami semua firman-Mu ini. Roh Kudus tolong kami berpegang pada firman-Mu ini dan melakukan firman-Mu ini, supaya kami beroleh kemenangan yang hilang gemilang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan merenungkan apa itu perjamuan kudus di dalam Yohanes pasal 6. Mari kita membaca bersama. Mengapa kita ikut perjamuan kudus? Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58. Kita baca bersama. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jelas sekali perjamuan, kenapa kita harus ikut perjamuan kudus. Kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita hidup selama-lamanya. Berarti apa? Masuk surga, hidup yang kekal, ya, forever and ever, ya, forever lasting light. Kita hidup yang kekal. Kenapa? Kita ikut perjamuan kudus, percaya pada Yesus Kristus. Kita ikut makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua roti dan anggur ini yang Kau sediakan bagi kami untuk alat perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, berkati semua roti dan anggur ini Tuhan Yesus. Mohon Tuhan Yesus Kristus, sucikan, kuduskan, dan urapilah roti dan anggur ini menjadi maha kudus, menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus sebagai alat perjamuan kudus bagi kami. Roh Kudus, tolong kami Tuhan untuk makan dan minum dan tubuh dan darah Yesus ini. Kami mohon Tuhan, tumpangkan tangan-Mu Tuhan di atas roti dan anggur ini, dan urapi Tuhan roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah daging Tuhan Yesus dan inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin kami untuk makan dan minum darah dan daging, makan daging dan darah Yesus ini. Mari jemaat Tuhan, kita angkat cabikan-cabikan daging Tuhan Yesus di tangan kanan kita. Angkat ke atas, tinggikanlah Yesus Kristus. Inilah daging Tuhan Yesus yang telah dicabik-cabik, dihancurkan karena dosa kejahatan kita. Dia dihancurkan, diremukkan karena dosa kejahatan kita. Daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, supaya tubuh kita yang lemah dan sakit-sakitan menjadi sehat, kuat dalam nama Yesus Kristus, jadi saksi Kristus. Dan pada saat sangkakala berbunyi dan Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan, maka tubuh kita ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, sehingga kita akan diangkat bertemu Tuhan di awan-awan. Dan Yesus akan bawa kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah.
inilah daging Tuhan Yesus. Mari kita makan daging Tuhan Yesus bersama-sama dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkatlah darah Tuhan di tangan kananmu. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita. Darah Yesus adalah nyawa Yesus Kristus. Darah Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Nyawa Yesus menjadi satu dengan nyawa kita, adalah covenant sehidup semati dengan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan dan kaki tangannya. Kuasa darah Yesus akan membasuh segala dosa, kejahatan, kenajisan kita lebih putih dari salju, lebih putih dari bulu domba. Kuasa darah Yesus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Dan kuasa darah Yesus akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Dan kuasa darah Yesus akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang telah tumpahkan bagi kita semuanya. Mari kita minum darah Yesus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hosanna, 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 Hosanna. Inna pamalamatan tarumanamama. Kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas dari Tuhan Yesus. Inna manapa malamatan tarumanamama itu. Erosan talamanama. Haleluya, haleluya. Bapa, setelah kami mendengar firman-Mu dan kami makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, sekarang kami haus untuk menerima urapan Roh Kudus sesuai janji firman dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Barang siapa haus, hendaklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti kata kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup yang dimaksudkan Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Tuhan, kami haus, kami rindu menerima urapan Roh Kudus saat ini. Oh Roh Kudus, tolong kami Tuhan, tolonglah kami. Kami semua Tuhan, angkat tangan kami kepada kami semua umat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Kami haus akan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon padamu Tuhanku, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami semuanya, menyembuhkan kami yang sakit, supaya kami yang sakit sembuh total dalam nama Yesus Kristus. Kami diberikan kuasa kedalam roh jahat, kami dibebaskan oleh Roh Kudus. Kami yang tidak sumber beban berat, kami diberikan kelegaan Roh Kudus. Kami berikan tenaga dan kuasa Roh Kudus jadi saksi Kristus. Roh Kudus akan mujizat terjadi dalam hidup kami. Hosanna, Hosanna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima. Haleluya, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Haleluya, nama Elo kembali kuntara betul sebat karya serta halla pamala betul anna pamala binama. Haleluya, na hurra pamala betul teman ini betul ampar kusamana hurra bahan panama ilo pamala betul. Haleluya, Hosanna, 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 Hosanna. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya. Tetap angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus kita di sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus.